Lia terlihat bingung untuk menjawab pertanyaan Mama Habi. Sementara Habi berkata dalam hati, "Sudah aku duga, pasti Lia yang telah merencanakan semua ini. Tapi sayang Lia, usahamu itu gagal." Mama Habi membuyarkan lamunan Lia. "Lia, kenapa diam saja? Ayo katakan kepada tante, hal apa yang ingin kamu katakan kepada kami?" Lia berkata dengan gugup, "Oh itu tante, Em, Lia ingin mengatakan tentang rencana pernikahan Abi dengan Ajeng. Sebenarnya aku merasa sedih tante, bukan karena Abi tidak menikah denganku, tetapi karena Abi menikahi pembantu tante. Aku hanya khawatir orang-orang akan mentertawakan keluarga tante dan om dengan pernikahan ini." Papa Abi kemudian berkata, "Status sebagai pembantu tidak menjadi masalah. Lagi pula, Abi merasa sangat bahagia dengan Ajeng. Yang terpenting ketika suami pulang bekerja, istri sudah menyambut dengan senyuman, bukan malah sibuk di luar." Mendengar perkataan Papa Abi, Mama Abi berkata, "Papa menyinggung Mama ya, karena dulu Mama sibuk bekerja di luar." Papa Abi kembali tersenyum lalu berkata, "Tidak juga, Ma. Tapi kalau Mama tersinggung, ya tolong maafkan Papa." Mama Abi tersenyum lalu berkata kepada semuanya, "Begini Lia, Abi, dan Ajeng. Papa sama Mama merestui hubungan Abi dan Ajeng. Karena, pertama, itu pilihan Abi. Kedua, Abi merasa bahagia dan nyaman bersama dengan Ajeng. Ketiga, Papa dan Mama sebagai orang tua merestui dan mendoakan hubungan Abi dan Ajeng. Walaupun Ajeng itu hanyalah seorang pembantu." Mama Abi melanjutkan perkataannya, "Pembantu hanyalah status pekerjaan Ajeng saat ini. Setelah menikah dia akan menjadi nyonya dan dia akan memiliki pembantu. Bisa jadi orang yang akan menjadi pembantunya nanti adalah orang yang selalu merendahkannya selama ini. Roda dunia berputar. Kita tidak pernah tahu hidup kita ke depan. Dan Mama sangat bahagia. Mama merasa Mama beruntung. Mama akan memiliki menantu yang sangat pandai memasak. Jadi Mama bisa makan enak setiap hari. Iya kan, Pa?" Papa Habi berkata, "Iya mah, pokoknya sekarang masalah Ajeng dan Abi sudah selesai. Kalau ada yang mempermasalahkan Ajeng pembantu ini dan itu, anggap saja orang itu merasa iri dengan nasib Ajeng." Mama Abi kemudian membelai wajah Ajeng yang tersipu-sipu malu. "Kamu dengar itu Ajeng? Kamu tidak perlu merasa sedih kalau ada yang mengatakan kamu ini pembantu. Karena Ajeng sebentar lagi akan menjadi nyonya di rumah sebesar ini. Dan Ajeng tidak tahu nasib orang yang merendahkan Ajeng ke depan seperti apa. Mengerti?" Ajeng mengangguk dan tersenyum mendengar nasihat dari Mama Abi. Abi yang begitu terharu dengan apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya langsung memeluk Mama dan Papanya. Sementara Lia yang merasa begitu tersinggung dengan perkataan Papa dan Mama Abi langsung berpamitan. "Oh iya Om, Tante, sepertinya aku harus pulang sekarang." Mama Abi kemudian berkata, "Oh iya Lia, silahkan. Jangan lupa, nanti di hari pernikahan Abi dan Ajeng, kamu harus datang ya." Lia seperti terpaksa tersenyum. "Iya tante, om, nanti Lia usahakan."
Setelah kepergian Lia dari rumah itu, Mama Abi kemudian mengajak Ajeng untuk duduk. Abi dan papanya pun ikut duduk di dekat mereka. Ajeng, mulai sekarang jangan panggil kami Nyonya dan Tuan. Ajeng harus memanggil kami sama seperti Abi, yaitu Mama dan Papa. Hmm? Ajeng tersenyum dan mengangguk. Baik Nyonya. Mendengar perkataan Ajeng, Abi dan kedua orang tuanya tertawa terbahak-bahak. Abi kemudian berkata, Papa, Mama, jangan menyuruhnya memanggil Papa dan Mama seperti itu. Dia tidak akan bisa. Jangankan Papa dan Mama, aku pun masih dipanggilnya dengan Tuan. Kedua orang tua Abi kembali tertawa. Lalu Mama Abi berkata, Benarkah? Ajeng, kamu harus belajar memanggil Abi dengan kata-kata yang lain. Misalnya sayang, cinta, atau apalah itu. Yang penting bukan Tuan. Karena sekarang Ajeng akan menjadi istri Abi. Beberapa hari kemudian pernikahan Ajeng dan Abi pun berlangsung sangat meriah. Hampir setiap orang membicarakan tentang Abi yang menikahi pembantunya sendiri. Ferry adalah salah satu karyawan kepercayaan Abi. Dia pun berusaha selalu menjelaskan alasan Abi menikahi Ajeng kepada orang-orang itu, agar orang-orang yang menceritakan Abi dan Ajeng mengerti. Ajeng merasa sangat beruntung dan bahagia berada di antara orang-orang yang sangat mencintainya, yaitu kedua orang tuanya dan juga orang tua Abi. Meskipun dia dan keluarganya tergolong orang yang tidak mampu dan bahkan statusnya sebagai pembantu, Abi dan keluarganya menerima Ajeng dan keluarganya dengan sangat baik. Bahkan Ajeng diperlakukan sama seperti Abi. Setiap kali ada orang yang bersalaman dengan Mama Abi, orang-orang itu selalu berbisik, Jeng, dengar-dengar menantu Jeng ini adalah pembantu ya? Mama Abi tersenyum, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa marah ataupun kesal kepada setiap orang yang mengatakan hal itu. Itu dulu Jeng, sekarang tidak lagi. Sekarang kan sudah menjadi istri Abi. Abi anak saya sangat bahagia menikah dengannya. Mama Abi melanjutkan perkataannya kepada orang-orang yang menganggap Ajeng sebelah mata karena statusnya. Saya dan suami saya juga sangat bahagia karena dia, Jeng. Karena menantu saya itu sangat pandai memasak. Masakannya sangat enak dan lezat. Kapan-kapan kita boleh deh kumpul-kumpul di rumah sebelum saya dan suami kembali ke luar negeri. Orang-orang itu selalu tersenyum setiap kali Mama Abi mengatakan hal itu kepada mereka. Ajeng yang mendengar orang-orang mengatakan hal itu tentang dirinya, Ajeng berusaha menguatkan dirinya dan tetap tersenyum kepada semua tamu yang datang. Setelah resepsi pernikahan itu dilangsungkan, Mama Abi tiba-tiba saja memeluk Ajeng sambil menangis. Semua orang yang berada di sana menjadi bingung, termasuk Ajeng. Ada apa, Ma? Kata Abi dan papanya. Mama Abi masih memeluk Ajeng lalu berkata, Ajeng sayang, Ajeng harus kuat ya. Apapun yang dikatakan oleh orang-orang tentang Ajeng, Ajeng tidak boleh bersedih. Ajeng harus ingat, Abi, Papa, dan Mama menerima Ajeng dengan tulus. Karena kami yakin Ajeng adalah gadis yang baik. Kini semua orang mengerti mengapa Mama Abi tiba-tiba memeluk Ajeng sambil menangis. Abi memeluk Ajeng dan mamanya. Papa Abi tertunduk sambil membelai kepala Ajeng.
Sementara kedua orang tua Ajeng nampak menangis karena begitu terharu. Ketika Mama Abi melepaskan pelukannya pada Ajeng, Ibu Ajeng kemudian berkata, "Terima kasih banyak Nyonya, Tuan, sudah menerima anak kami Ajeng menjadi menantu." Mama Abi memeluk Ibu Ajeng. "Jangan berkata seperti itu, Bu. Ajeng tidak hanya anak Bapak dan Ibu, tetapi anak kami juga. Dan jangan memanggil kami dengan sebutan itu, karena kita adalah besan." Suasana saat itu begitu haru. Lia yang menyaksikan pemandangan itu dari jauh terlihat sangat marah. Setelah acara peluk-pelukan dan tangis-menangis selesai, Mama dan Papa Abi mengajak kedua orang tua Ajeng untuk beristirahat di kamar yang sudah disiapkan untuk mereka. "Nah, Bapak Ibu, ini kamar kalian. Kalau ada perlu, panggil saja kami. Kamar kami ada di sebelah," kata Mama Abi sambil menunjuk pintu kamar yang berada tepat di samping kamar mereka. Ajeng dan Abi sudah berada di dalam kamar mereka lebih awal. "Tuan," Abi yang duduk tak jauh darinya tidak menjawab panggilan Ajeng.